Top FM. More music variety. Top. Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan masih bersama Pak Muhroji dan juga Pak Kasdar. Ya, beliau adalah Pak Muhroji, Kaprodi Manajemen Universitas Peradaban, dan juga Pak Dr. Kasdar, Suhu untuk malam hari ini. Ya, Pak Muhroji. Sebenarnya di Universitas Peradaban sendiri untuk manajemen saat ini khususnya di Fakultas Manajemen ini seperti apa, Mas? Untuk prodi manajemen saat ini ya, kami di prodi manajemen ada beberapa konsentrasi ya, tentunya di itu ada pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia, ada keuangan, dan nanti insya Allah ke depan kita juga akan memenuhi permintaan yang ada di pasar dalam artian masyarakat tentang perkembangan untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu nanti kita akan tambahkan konsentrasi digital bisnis. Ya, di manajemen sendiri untuk kegiatan pembelajarannya sangat menyenangkan, tentunya sangat asik, karena manajemen sendiri kan bisa dikatakan dia disiplin ilmu, bisa dikatakan juga seni. Sudah berapa lama berarti di UPB ini udah untuk di Fakultas Manajemen ada manajemennya? Kalau untuk manajemen termasuk program studi. Prodi yang baru ya? Oh, justru paling tua. Oh, paling tua ya? Paling karena pertama. STIMIK itu ya? STIMIK. Kalau dulu kan STIE Islam gitu. Jadi betul. di merger jadi Universitas Peradaban, itu gabungan dari beberapa prodi gitu. Terutama yang tua-tua itu ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Oke, kemudian juga untuk mahasiswa sendiri khususnya di manajemen, tanggapan di UPB seperti apa? Tanggapan berkaitan untuk sambutan antusias, karena memang di manajemen ini memang yang tertua berarti ya. Betul. Selain di dunia selain Fakultas Pendidikan itu ya. Iya, betul. Prodi pendidikan itu ya. Ya, ini sampai dengan saat ini berarti sudah berapa alma mater? Kalau untuk angkatan, kalau dengan atas nama Universitas Peradaban ya 4 ke 5 inilah. 4 ke 5 ya. Ke 5 ini mau 5. Ya, karena memang dari STIE kemudian STIE ya, betul ya. Iya. Ya, STIE itu sudah berapa? Berarti sudah 11 tahun itu ya. Betul. 11 tahun, Pak. Saya bersama STIE udah lama banget. Jadi memang berarti sudah banyak alma maternya ya untuk khususnya di manajemen di alumni ya. Untuk alumninya alhamdulillah sudah banyak. Ya, walaupun kita kalau dari segi universitas itu 5 tahun ini, tapi kita untuk akreditasi sudah B. Ya, sudah B. Jadi ya jangan khawatir mahasiswa untuk kedepannya ketika digunakan untuk mendaftar CPNS dan lain sebagainya itu aman. Gitu. Aman ya. Aman, gitu. Wah, ini khususnya ini untuk teman-teman yang lagi biasanya memang jenjangnya benar untuk jenjang karir gitu ya. Untuk jenjang karir. Nah, sedangkan untuk kemarin ya saya lihat formasi yang PNS CPNS itu manajemen itu ya banyak yang banyak yang membuka formasinya ya, karena di manajemen kayak Kementerian Perdagangan, Industri dan lain sebagainya pasti ada formasi manajemen, karena ya itu tadi multidisiplin itu masuk manajemen itu gitu masuk. Jadi ketika mahasiswa punya basic atau punya keahlian di bidang manajemen, jangan khawatir gitu, karena ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah itu. Untuk rumah tangga pun kita perlu manajemen kan? Betul ya. Anak muda pacaran juga perlu manajemen. Kalau punya pasangan yang lain itu manajemen waktu dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Pak Kasdar, untuk Pak Kasdar kan bukan asli Kuningan ya, Pak? Iya, asli Kuningan ya. Dan ini tentu karena Pak Kasdar adalah dosen yang senior lah ya, dibilang senior walaupun baru tapi senior. Secara usia. secara keilmuan juga mungkin senior ya, Mas? Betul. Ya, Pak Dokter, ini prospek ke depan untuk manajemen ini seperti apa? Khususnya khususnya untuk Fakultas Manajemen ini seperti apa, Pak? Baik, Mas Asmad itu.
tadi saya nambahin aja apa yang sampaikan Pak Mukroji sebagai Kaprodi. Secara kuantitatif, core-nya jumlah mahasiswa di peradaban itu ya ada di manajemen. Mahasiswa yang paling banyak di peradaban itu ya di manajemen ini gitu Mantap, ya. mantap. Jadi sebenarnya kalau ukurannya ketua prodi yang paling kaya ya adalah Pak Mukroji di peradaban itu bisa dilihat dari asetnya karena mahasiswa itu adalah aset gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua justru saya melihat prodi manajemen sangat strategis khususnya di wilayah Brebes Selatan. Apalagi kalau ke depan saya dengar masyarakatnya ingin otonom menjadi sebuah kabupaten baru. Nah, ini sebenarnya memegang peranan sangat penting, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya ekonomi. Karena salah satu parameter ini layak otonom atau tidak adalah bagaimana kita mengeksplorasi potensi ekonomi. Kan memang salah satu daerah yang dimekarkan itu sering masalahnya itu di sumber pendapatan. Nah, manajemen ini, ini yang bisa mengukur lah. Saya kira sehingga memegang peranan yang sangat penting gitu ya. Prodi manajemen itu sehingga peradaban memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka pengembangan itu. Saya kira saya melihatnya dari sisi prospek sekali itu. Seperti itu. Berarti memang tepat Universitas Peradaban membuka manajemen. Dan ini memang yang tertua di Universitas Peradaban sendiri. Selain itu tadi untuk prodi pendidikan ya. Fakultas ya Ekonomi. Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan. Ada dua itu tadi. Ya, nah dan Pak Genter melihat itu semuanya berarti mahasiswa beruntung kuliah di Universitas Peradaban ya. Saya kira sangat beruntung. Kenapa beruntung? Bisa dilihat dari beberapa aspek gitu ya. Kalau lihat dari potensi daerah artinya lulusan peradaban gak usah cari kerja keluar gitu ya. Artinya kita bisa melihat ruang usaha yang bisa dikembangkan di daerah. Karena memang pusat perubahan ekonomi adalah di mana tempat itu memberikan ruang untuk bisa berkembang. Beda kalau misalnya dengan metropolitan, artinya sudah sangat daya saingnya itu persaingannya sangat ketat. Kalau di daerah sedang tumbuh ini kan SDM kurang. Artinya kita punya kesempatan yang sangat besar. Buka wirausaha baru dan lain sebagainya. Apalagi kalau dikaitkan dengan era sekarang nih. Pandemi ini sangat terasa dari aspek ekonomi. Nah, orang manajemen itu justru harus menangkap kesempatan nih gitu kan. Itu apakah pandemi ini menjadi sesuatu yang menjadi kiamat secara ekonomi atau justru menguntungkan? Nah, ini kan bisa dilihat itu. Orang manajemen sebagai orang ekonomi saya kira bisa melihat justru ada peluang. Walaupun di satu sisi ada tantangan gitu yang harus kita hadapi. Luar biasa Pak Kasdar ini pakar ekonomi juga. Jadi nggak sia-sia saya bawa. Ya, Pak Mukroji, kenapa harus kuliah di Universitas Peradaban khususnya di Fakultas Manajemen, Pak? Kenapa harus kuliah di Universitas Peradaban khususnya Fakultas Manajemen? Karena dari prodi manajemen ya. Karena dari prodi manajemen sendiri untuk sumber daya manusianya, ada SDM-nya, tenaga pengajarnya itu semuanya berkompeten. Kita juga tadi boleh saya katakan ke Mas Bayu ya, yang dari waktu offline ya, kita di kita itu ada 2 doktor, yaitu yang di manajemen itu. Iya, yang di manajemennya Dr. Kasdar dan Dr. Sutarmin gitu. Dan untuk calon dokter ada 2 di kita. Di manajemen ini? Di manajemen. Sebentar lagi insya Allah dokter juga. Kurang dari setengah tahun. Kurang dari setengah tahun ya. Ini lagi proses tugas akhir. Ya kita doakan supaya diberikan kelancaran sehingga bisa bersama-sama untuk membangun prodi manajemen untuk bisa memberikan sumbangsi kepada lingkungannya. Ya, berarti mungkin ke depan bisa membuka pasca sarjana ya? Sekarang pun sebenarnya sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Ya, karena tadi ya persatuan 2 dokter insya Allah kan sudah memenuhi syarat. Apalagi nanti yang 2 itu udah lulus atau udah menjadi doktor ya. Nah, maka dari itu ya kami sendiri melihat ada prodi nih yang sangat luar biasa prospeknya, sangat dalam artian sangat menjanjikan, yang siap untuk membentuk calon-calon pengusaha, calon-calon pelaku ekonomi dan lain sebagainya gitu. Oke, ya, dan Tomania, kabar baik ini untuk
warga masyarakat Kabupaten Brebes khususnya yang ada di wilayah selatan sendiri ya, karena dengan potensi di Kabupaten Brebes yang begitu luas, kemudian di Universitas Peradaban sendiri sekarang ya insya Allah ini sangat luar biasa. Kabar baiknya adalah bisa membuka pasca sarjana. Doanya saja yang terbaik dan yang intinya yang terbaik lah untuk kita bersama tentunya. Pak Kasir sudah siap berarti ini untuk membangun Kabupaten Brebes khususnya di Bumiayu ini ya. Kalau lihat dari posisi prodi manajemen sebenarnya kita sudah sangat memenuhi syarat. Akreditasi minimal B sudah di masuk. gitu kan. Syarat doktor minimal 2 sudah ada. Bahkan 6 bulan ke depan kita nambah 2 doktor. Saya kira ini udah aman itu. Untuk kita bisa tahun berikutnya tapi kembali kepada pengampu kebijakan dalam hal ini yayasan dan Pak Rektor dan Bapak dan Ibu Wakil Rektor, saya kira akan kembali sana, tetapi peluangnya sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua justru dengan dibukanya nanti ke depan program Magister Manajemen ini justru akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. IPM ya. IPM itu. Saya kira ini penting begitu. Apalagi kita tahu ya kadang-kadang mungkin kita miris dengarnya. Kabupaten Brebes itu termasuk kategori yang kelas bawah. gitu. Iya, betul. Padahal kalau lihat dari sumber daya alamnya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan kita bisa ngalahkan Banyumas loh, Pak. Serius, Pak? Kita buka gitu. Hanya dengan kacamata ekonomi yang kita bisa lihat itu gitu kan. Saya akan kembalilah kepada sumber daya yang kita miliki, bisa nggak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Gitu. Tentu dalam hal ini Universitas Peradaban memiliki posisi yang sangat strategis. Mendorong itu semua. Paling tidak membuka mata semua masyarakat yang berada di wilayah Brebes Selatan itu bahwa kita punya kekuatan, punya potensi, tetapi belum dieksploitasi gitu. Nah, karena memang sumber SDM-nya masih kurang ya, Pak? Nah, itu. Kelemahan kita hari ini adalah saya melihat, mudah-mudahan tidak salah nih analisis lapangan saya, adalah kelemahan kita masih di SDM itu. Dan ini kewajiban Universitas Peradaban melahirkan SDM yang kuat yang bisa membangun daerah otonom di Brebes Selatan. Saya kira itu kata kuncinya gitu. Peradaban memegang peran pentingnya. Sangat penting begitu. Iya, dan ini 11 tahun sudah bersama warga masyarakat, tentu kiprahnya sudah mulai diperhitungkan. Harus ya. Dan ribuan lulusan ini sudah menyebar di semua dinas instansi adalah sumbangsi Universitas Peradaban. Harus diakui itu karena faktanya ada. Oke, luar biasa ya Tomania. Kita patut bangga sebagai warga masyarakat Bumiayu tentunya dengan adanya Universitas Peradaban sendiri. Ya memang untuk tingkat kabupaten SDM-nya juga agak meningkat ya dibanding dengan daerah lain ya. Betul. Dengan adanya Universitas Peradaban sendiri ya. Bahkan saya optimis gitu ya. Kalau ini dibuka menjadi daerah otonom dan Universitas Peradaban terus tumbuh dan berkembang ditata dengan baik, kita akan kompetitif loh dengan Purwokerto itu. Hanya persoalan waktu saja. Kita harus bangun optimisme dulu. Mantap. Betul Pak. Kita harus jangan pernah pesimis gitu ya. Melihatnya, kita masih kampung nih, belum ramai gini. Kita pesimis terus. Kita bangun optimisme yang penting. Betul. Apalagi di tengah pandemi ini, optimisme ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. 2004 saya di sini masih sepi Pak. Sekarang banyak perubahannya, luar biasa. Saya yang baru 8 bulan aja di sini sudah terasa perubahan itu. 8 bulan yang lalu saya masuk sini, ini jalan sedang dicor gitu. Saya pegang-pegang kepala terus, waduh ini gimana gitu. Sekarang sudah terasa perubahan. Tinggal kembali kepada masyarakat. Oke. Ya baik, terima kasih untuk Pak Kasira dan untuk Pak Muroji. Sebelum masih kita lanjut bincang-bincang kita untuk malam hari ini, ya kita break sebentar karena ada beberapa yang mau lewat terlebih dahulu.